Halo marketeers dan Sobat MI, selamat datang di Learn, Think, Share Podcast, tempat di mana kita belajar, berbagi insight, dan mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa menginspirasi perjalanan karir Anda bersama saya, Yosanova Savitri. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan bagikan rahasia kompetensi di dunia kerja, yaitu Ibu Dea Novanda sebagai PLT GM dari Corporate Learning and Development di PT SIG. Selamat datang. Mungkin Mbak aja kali ya, masih muda soalnya. Muda dan keren ini. Selamat datang Mbak Dea, apa kabar? Luar biasa hari luar ini. Biasa sekali ya. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, jadi memang penonton kita ini yang memang ingin belajar dan mencari ide bagaimana sih sebenarnya berkarir dan tantangannya. Seperti itu. Oke, nah mungkin boleh diceritakan perkenalan awal tentang Mbak Dea dan juga mungkin tempat di mana Mbak Dea berkarir, kalau boleh silakan. Baik, halo. Saya Dea Novanda, saya dari SIG, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Saya sudah berkarir di bidang human capital itu kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, ya. Wow. Saat ini saya di Learning and Development. Cuma sebelumnya saya sudah berkarir di seluruh fungsi, hampir seluruh fungsi di human capital. Oke. Nah mungkin boleh diceritain sedikit Mbak, SIG itu sebenarnya perusahaannya skopnya, ruang lingkupnya sebesar apa sih Mbak? Biar kebayang ini teman-teman yang nonton seperti itu. Besar. Jadi kan visi kami itu penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Jadi kami tersebar nih di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua sana gitu ya, pasar kita. Nah tapi sebenarnya kita juga punya perusahaan di Vietnam. Nah kurang lebih kita punya 17 anak perusahaan. 17 anak perusahaan, wow banyak sekali ya. Kemudian kita kurang lebih total karyawan itu di SIG Group ada 10.000 lah. 10.000, luar biasa sekali ya. Wah ini jumlah yang bukan sedikit lagi ya, tapi luar biasa jumlahnya ya. Dan pastinya ketika mengelola terutama talent, learning and development, pasti tantangannya luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu Mbak Dea, nah kan ketika kita menyusun strategi learning ya dan development dengan karyawan yang berbagai macam level, beraneka ragam diversity-nya seperti itu ya. Nah, itu waktu awal perencanaannya boleh nggak diceritain Mbak Dea, strateginya seperti apa? Baik, jadi kita di SIG itu ada learning value chain, itu dimulai dari learning diagnostic, kemudian learning design and development, kemudian learning delivery, kemudian learning evaluation and measurement. Nah ini kan kita bicara di learning design and development nih. Betul. Nah, jadi saya ceritanya agak panjang. Iya silakan. Jadi silakan, karena kita pengen tahu nih. Jadi saat saya pertama kali ke learning ya, itu baru ya. Sebelumnya saya belum di learning, itu tahun 2020 ya. Pas COVID banget ya. Wah, pas banget. Itu gimana caranya saya mendeliver learning gitu ya ke seluruh Indonesia itu biasa kita kan offline ya. Biasa kita offline. Nah, kemudian efektivitasnya kayak apa gitu. Nah, akhirnya banyak hal yang kita lakukan sebenarnya, tapi ini ceritanya agak panjang. Silakan dong, kita pengen tahu, ini penasaran soalnya. Apalagi pas zaman COVID ya, learning kan pasti terbatas banget. Gimana tuh Mbak? Jadi kita mendesain itu kita harus lihat dulu the bigger picture-nya gitu ya. Kita lihat secara luas dulu. Nah, jadi sebenarnya yang bertransformasi itu tidak hanya IT and digital. Human capital itu juga bertransformasi. Bertransformasi terutama di bagian learning. Nah, jadi ketika kita mendesain suatu pembelajaran gitu ya, program peningkatan kompetensi, peningkatan capability. Nah, itu kita harus paham dulu filosofisnya gitu. Filosofinya, nggak boleh macam-macam ini, nggak boleh main-main ya. Ada filosofinya. Betul. Di learning and development. Karena kita mendesain sesuatu yang akan kita invest untuk jangka panjang ini. Apalagi ini untuk manusia ya. Betul, untuk manusia. Nah, jadi kita coba lihat dulu Indonesia kayak gimana nih secara global. Nah, jadi kita lihat dulu ada survei IMD World Talent Ranking. Jadi dia itu melihat bagaimana SDM-nya Indonesia dan seluruh negara itu bersaing. Gitu, talentnya gitu ya, kemampuan kita dalam berkompetisi dibandingkan secara global. Gitu. Nah, tahun 2020 itu before COVID itu kita di ranking 47 dari 67 negara. 47 dari 67 negara. Kemudian 2021 kita turun ke 51. Turun 4 peringkat ya. Ke 50. 2022 turun lagi.
51. Nah, kemudian kita naik ke 47 di tahun 2023. Kemudian 2024 kita naik ke ranking 46 yang tadi ya. Oke, berarti ini bounce back banget ya. Ada sesuatu yang terjadi pasti di sana ya. Nah, cuma kan fenomena turun ini, nah ini kan terjadi ketika COVID ya. Betul. Nah, itu ada maknanya. Nah, jadi kita lihat ternyata skill adaptasi kita Indonesia itu tidak sebaik negara-negara lain. Adaptasi tadi. Nah, karena kan kita perubahannya tuh sangat signifikan. Jadi kita tuh beradaptasi terhadap suatu perubahan yang sangat signifikan. Itu ternyata skill di kita tuh masih belum bisa bersaing gitu. Nah, awalnya kita pergi ke kantor setiap hari, pergi sekolah setiap hari, sebenarnya besok harus di rumah, terus tiba-tiba di rumah gitu kan. Gak banyak ya orang yang mampu seperti itu. Nah, sehingga kita lihat sepanjang tahun dari 2020 tadi sampai 2024 itu kan kita kayak stabil ya, stabil gitu ya. Nah, artinya kita tuh tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama kalau mau hasilnya berubah, gitu. Nah, sehingga kita perlu bertransformasi. Nah, itu tadi human capital, learning itu harus bertransformasi. Nah, kemudian kaitannya dengan learning apa nih? Gitu kan ya, hasil survei tadi. Nah, kita coba lihat lagi hasil survei World Economic Forum itu tahun 2020. Dia mencari top 10 skill di tahun 2025. Oh, berarti 5 tahun ke depan? Ya. Itu. Nah, nomor 1 itu analytical thinking. Nomor 2 itu adalah active learning and learning strategies. Nah, itu relevan banget ya sebenarnya ke learning ya. Itu belum pernah sebelumnya tuh. Jadi, ini kan learning ya. Namanya learning itu kita udah biasa ya. Belajar gitu ya, dari kecil kita sekolah, kuliah gitu ya. Jadi kok skill gitu ya. Kok dia top 10 skill gitu. Sebelumnya tuh nggak pernah learning itu menjadi top 10 skill. Nah, jadi yang kita bisa lihat di sini ternyata active learning gitu kan. Nah, alasannya ternyata active learning ini berbeda dengan training yang secara satu arah gitu. Jadi orang yang memiliki skill active learning itu ternyata kemampuan adaptasinya. Jadi dia kan terbiasa active learning, terbiasa belajar secara mandiri. Kemampuan adaptasinya terhadap perubahan yang signifikan itu lebih baik. Jadi dia bisa mampu berubah gitu, karena kan dia sudah biasa belajar. Nah, itu ternyata itu skill yang dibutuhkan. Iya, itu juga nggak nyangka ya. Ternyata learning itu adalah sebuah skill. Itu yang mungkin kita nggak kebayang sebelumnya. Dan ternyata tadi hubungannya dengan tantangan pada saat COVID, yaitu adaptasi, itu menjadi sangat relate ya, Mbak Dea ya. Betul. Nah, jadi ketika kita mendesain learning gitu ya, kita nggak bisa mendesain hal yang sama nih seperti yang sebelum-sebelumnya. Balik lagi tadi ya di hasil survei WMD tadi ya, World Ranking tadi ya. Jadi PR-nya itu adalah culture yang selama ini ada di Indonesia, terutama di pembelajaran gitu ya. Jadi Mbak, kalau misalnya tidak ada guru nih di sekolah, artinya apa? Libur. Kalau nggak ada, itu zaman kita banget ya. Kalau nggak ada dosen, artinya nongkrong ya, bisa bolos dikit ya. Tapi sebenarnya harusnya ada atau tidak adanya pengajar, itu kita tetap belajar. Tanpa pengawasan kita tetap bisa. Betul. Nah, itu harusnya terjadi gitu. Nah, makanya culture tadi yang jadi utama ya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar metodenya yang berubah, tapi ada shifting di budayanya, mindsetnya juga. Jadi active learning itu bukan hanya one to many, guru ngajar gitu ya, tapi juga many to many. Jadi sebenarnya pusat dari pembelajaran itu adalah si pembelajarnya gitu. Jadi kitanya yang belajar lah menjadi pusat, bukan gurunya, bukan dosennya gitu. Nah, kemudian terjadi diskusi, kemudian terjadi implementasi dan lain-lain. Nah, itu ternyata sudah berubah tuh pola learning ini tadi. Nah, culture itulah mau kita coba bangun. Apakah mudah membangun sebuah culture? Ya, pastinya ya. Kemudian mengubah mindset. Nah, jadi kita apa nih yang mau kita desain gitu. Nah, akhirnya kita fokus dulu mau meningkatkan yang namanya learning agility nih. Nah, jadi ada core kompetensi yang menurut kita penting, yaitu learning agility. Nah, itu di perusahaan kita. Nah, kita kan juga perusahaan milik negara ya, di SIG ini. Otomatis kita harus berkontribusi lewat karyawan, yang mana lewat keluarganya juga, gitu ya. Jadi kita ngasih program ke karyawan, berimpact ke keluarganya, society. Ya kan, society Indonesia. Karena perusahaan milik negara punya kontribusi juga ya, tanggung jawab seperti itu ya. Sehingga kita coba yang juga tidak hanya berimpact ke karyawan, ya gimana sih berimpact juga ke
society nih. Society-nya. Nah, otomatis lewat karyawan, lewat keluarganya juga gitu ya. Nah, akhirnya kita coba membangun ketika kita melihat karyawan itu sudah mampu belajar secara mandiri, otomatis kan nanti lingkungannya akan meniru, sehingga culture itu akan terbentuk. Nah, gitu. Jadi kita membangun yang namanya learning environment. Nah, learning environment ini karena kita SIG Group, jadi kita survei dulu nih. Jadi kita survei ke seluruh anak perusahaan, kemudian kita pakai metode design thinking ya, persona dan lain-lain, terus kita interview dari masing-masing level jabatan itu, yang mereka butuhkan itu apa sih, gitu. Kemudian kendalanya selama ini apa, gitu. Kemudian yang dibutuhkan apa, dari situ kita dapat pain point-nya, dapat future hope-nya seperti apa, gitu. Jadi benar-benar apa ya, serius nggak sembarangan dalam mendesain learning and development ya sebenarnya ya, karena apa namanya, tiap manusia itu punya karakternya itu beda-beda ya. Dan tadi menarik banget ini Mbak Dea bahwa learning environment-nya ya dan learning agility itu menjadi salah dua ya yang fokus untuk apa namanya ditransformasikan. Betul. Jadi kita tidak hanya sibuk oh kamu tuh tanggung jawab belajar itu karyawan, kamu harus belajar, harus bisa belajar secara mandiri. Sedangkan itu kan skill harus dibangun ya, skill itu kan ngebangunnya tuh butuh waktu ya. Nah kita sebagai perusahaan itu juga harus menciptakan learning environment-nya. Bagaimana proses belajar itu bisa lebih dekat dengan si pembelajar. Jadi itu kita membangun suatu learning organization yang lumayan komprehensif. Komprehensif ya, luar biasa sekali. Nah kalau misalnya kita kembali ke saat ini ya, kan semua sudah transformasi sudah berjalan dan berubah gitu ya, SIG secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita mulai nih Mbak Dea, dari orang yang mungkin baru mau masuk ke SIG. Ini kan berarti kan kita menargetkan talent-talent yang potensial kandidat-kandidat seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol tentang keterampilan dan pengetahuan yang harus dipelajari atau dimiliki nih oleh karyawan atau sebutannya apa Mbak Dea kalau di SIG? Kalau di SIG kita rekrut mahasiswa baru itu manajemen trainee. Manajemen trainee. Oke, ada sebutan khusus nggak Mbak kalau apa namanya insan SIG? Insan SIG. Untuk menjadi insan SIG yang orang tuh kalau ketemu di jalan, oh ini pasti orang SIG nih gitu ya. Apa sih sebenarnya keterampilan dan pengetahuan kalau misalnya buat yang baru masuk ya, yang harus dimiliki? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk manajemen trainee itu kan adalah the future leader ya. Future leader. Jadi yang akan membawa SIG go beyond next gitu ya. Nah, sesuai tagline kita go beyond next. Nah, jadi sebenarnya dibutuhkan itu adalah soft skill. Atau kita sebutnya di SIG itu behavior kompetensi. Nah, behavior kompetensi itu terdiri atas dua. Ada kompetensi inti sama kompetensi leadership. Nah, ini ya menarik karena ini terminologi yang biasanya orang learning yang pakai nih. Kompetensi inti ya. Gitu. Itu apa tuh kalau kompetensi inti boleh diceritain? Kompetensi inti ini adalah kompetensi yang memang wajib untuk seluruh karyawan, tidak melihat level jabatan. Jadi seluruhnya harus memiliki kompetensi yang sama. Fungsi apapun. Ini namanya kompetensi inti. Yang satu lagi. Nah, satu lagi kompetensi leadership. Nah, itu sesuai dengan level jabatannya. Jadi nanti BOD-4 itu apa, BOD-3 apa, gitu. Jadi berbeda sesuai dengan level jabatan. Dan jalur MT ini memang dipersiapkan untuk menjadi leader masa depan. Begitu ya. Nah kalau untuk menyeimbangkan antara kompetensi inti dan leadership ini sejauh mana Mbak balancingnya? Nah, jadi kita tuh menyusun program yang komprehensif juga nih ya untuk MT development program. Nah, mulai dari kita sebut induction phase, kemudian field orientation phase, kemudian trial placement phase. 3 tahap itu ya, berarti ya Mbak ya. Nah, cuma yang paling penting itu adalah yang pertama culture. Culture. Jadi yang paling lama jam pembelajarannya itu culture. Oh, justru yang paling lama culture. Wah, ini mungkin pada nggak kebayang juga ya. Ternyata culture bukan hal yang teknis ya. Betul. Mbak Dea ya. Jadi satu culture itu tuh bisa menghabiskan setengah hari. Nah, kalau pembelajaran yang lain itu kan 1-2 jam gitu ya. Tapi memang culture ini yang memang kita tanamkan. 2 kali lipat dari yang biasa ya. Iya, karena kita itu SIG Group diverse ya, dari Padang, Tonasa, kemudian dari Gresik, Tuban, Narogong gitu ya, Batu Raja juga, Palembang. Dan ketika itu kan kita harus memiliki semangat yang sama, culture yang sama gitu ya, untuk bisa kita valuing diversity gitu.
Jadi itu kemudian skill-skill yang penting yang terutama tadi learning agility. Nah, itu menjadi kompetensi inti. Kemudian ada authenticity. Authenticity. Nah, authenticity. Apalagi tuh authenticity ini seru banget. Integritas sebenarnya. Integritas. Cuma lebih luas integritas. Nah, kemudian ada continuous improvement. Continuous improvement. Nah, apalagi di saat ini tuh itu adalah yang paling penting untuk continuous improvement. Dan memang programnya MT ini wajib mereka punya satu usulan inovasi. Yang bisa diimplementasiin. Nah, kita berhasil beberapa tahun belakangan ya, angkatan MT itu ada yang sudah berhasil membawa inovasinya sampai level nasional, konvensi nasional gitu. Dan itu nggak gampang pastinya ya, untuk seorang MT loh. Dan baru tahu perusahaannya seperti apa ya, tapi dia udah bisa contribute ya gitu ya Mbak ya. Betul programnya. Itu berapa banyak Mbak kalau biasa sekali MT? Ini kan seluruh Indonesia berarti ya? Sesuai kebutuhan sih. Sesuai kebutuhan. Kita kan memang sekarang rekrutmennya tersentral ya dari kementerian, kemudian sesuai kebutuhan aja. Nah, biasanya ya Mbak ya, kalau untuk talent atau karyawan baru, terutama misalnya yang MT ya, biasanya tantangan yang paling banyak dihadapi oleh karyawan baru, dan mungkin ini kejadian bukan cuma di SIG gitu ya, tapi secara garis besar kalau jadi karyawan baru apalagi di perusahaan BUMN gitu ya, apa sih Mbak sebenarnya kikuknya tuh di mana gitu? Jadi sebenarnya kalau masalah tantangan atau kesulitan tuh bukan MT-nya aja yang kesulitan sebenarnya. Karyawannya tuh, leader unit kerjanya tuh juga kesulitan sebenarnya karena Gen Z ini unik. Nah, maaf ya kita bukan Gen Z ya. Jadi bukan Gen Z. Karena memang kita mayoritas di SIG itu milenial. Milenial mayoritas. Jadi yang kesulitan itu tidak hanya MT, jadi tapi juga si karyawannya gitu ya dan leader unit kerja. Nah, itu makanya kenapa penting tadi kompetensi adaptability, kemudian valuing diversity. Nah, karena kita menghargai perbedaan itu tidak hanya perbedaan ras dan lain-lain, tapi sebenarnya perbedaan generasi. Nah, perbedaan generasi itu juga harus kita bisa valuing ya gitu. Nah, jadi kita bikin program yang untuk si MT-nya itu ya, bagaimana mereka bisa meningkatkan core tadi, core kompetensi tadi, kemudian pengetahuan teknisnya itu untuk seluruh proses bisnis seperti apa, kemudian nanti leader unit kerja pun kita komunikasikan, cukup intens gitu ya dengan leader unit kerja, bahwa bagaimana pemahamannya terhadap manajemen training ini. Jadi dari awal dia masuk melalui MT ini, itu apa namanya, culture-nya itu udah mulai ditekankan ya. Bahkan kolaborasinya juga udah ada ya antara pegawai yang mungkin lebih ke generasi yang milenial, X gitu ya, dengan yang Gen Z ini gitu ya Mbak ya. Jadi program inovasinya itu berkolaborasi dengan karyawan di. Jadi yang tadi inovasi tadi. Iya, jadi tidak mereka saja. Jadi mereka harus yang sesuai dengan kebutuhan unit kerjanya gitu, sehingga mereka harus collab. Nah, disitulah kita menciptakan yang namanya tadi persatuan perbedaan tadi ya. Nah, gitu. Baik, jadi memang hal ini menjadi krusial banget ya, karena kalau misalnya di innovation project-nya aja nggak kompak gitu ya, apalagi di kerjaan hari-hari ya, apalagi tantangannya pasti berat banget ya setiap harinya ya. Nah ini kalau misalnya kita bahas tentang bagaimana bisa bertahan, kok tadi kan teman-teman MT itu yang baru masuk ya, nah kalau ini untuk bertahan dan berkembang di industri, apalagi kita makin digital gitu ya Mbak Dea ya, dan persaingan juga semakin kuat. Sebenarnya apa sih aspek yang menjadi kunci sukses dan apa peran SIG pastinya dalam mendukung kesuksesan dari tiap karyawan di SIG? Kalau bicara masalah IT digital dulu kali ya. Nah, jadi memang tidak kita pungkiri ya sangat cepat ya perubahannya gitu. Nah, jadi kita menyusun program pengembangan capability terkait IT and digital itu cukup masif nih di SIG Group. Setelah itu kita membangun ajang inovasi khusus Diginovation. Ya, Diginovation ini untuk inovasi-inovasi terkait dengan IT and digital. Nah, itu kita lombakan. Nah, jadi hasil-hasil inovasi ini akan membuat kita mampu bersaing nih di luar sana gitu. Jadi yang menarik ya kalau menurutku pribadi ya Mbak ya, jadi learning and development tuh bukan kita kasih terus selesai gitu ya, enggak. Tapi udah sampai ini kontribusi atau impactnya ini sudah sejauh mana, bahkan ada program, ada awarding begitu ya, kompetisi juga gitu ya. Kenapa sih kalau pertanyaan ya Mbak ya, ini kan pasti budget yang dikeluarkan banyak, ya nggak sih Mbak, waktu, investasi, kenapa harus sampai seperti itu effortnya, mungkin kalau boleh tahu Mbak?
Nah, itu yang namanya kita mau membangun active learning Nah, tadi. itu memang tidak gampang. Jadi orang juga harus tahu ya. Nah, active learning itu jadi ada namanya passive learning, Oke, passive ada learning. yang namanya active learning. Nah, jadi kalau passive learning itu kita tuh maksimal bisa sampai cuma kecil dari 50% lah, itu bisa melekat di kita. Nah, itu biasanya tuh dengan reading, dengan belajar di kelas, cuma pembelajaran yang sekali selesai gitu. Sedangkan kalau active learning itu sampai dengan kita mengimplementasikan. Nah, itu bisa sampai 90% melekat, bahkan sampai mengajarkan kembali. Nah, mengajarkan kembali ilmu yang sudah kita dapatin. Nah, itu 90%. Nah, jadi kita membuatnya itu programnya itu 10, 20, 70. Jadi 10 formal learning, 20 social learning, 70-nya experiential learning. Nah, sehingga active learning itu mau nggak mau terbentuk. Nah, begitu. Tapi memang lama nih. Jadi learningnya itu tidak sebulan 2 bulan, tapi 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun gitu. Dan mungkin istilah 10, 20, 70 ini belum tentu sebenarnya di waktu dia belajar di kampus gitu ya sudah diterapkan ya. Itu juga tantangan juga untuk menjadi jembatan gapnya berarti ya Mbak ya. Berarti kan 10%-nya benar-benar yang mungkin satu arah begitu individu gitu ya sifatnya. Dan tadi 70%-nya adalah experiential learning seperti itu ya. Dan kita lihat bahwa tidak semua kampus tuh mungkin menyadari juga hal seperti itu. Nah, kalau pertanyaan yang Mbak sedikit, kalau misalnya melihat potret kampus-kampus yang ada di Indonesia, menurut Mbak Dea sudah mulai mengakomodasi nggak kebutuhan dari industri? Kalau saya lihat sudah mulai ya. Sudah mulai, apalagi ada program dari kementerian itu kan Magenta. Jadi program magang. Jadi itu program magang 6 bulan. 6 bulan. Itu full di kita itu memang rekrutmen ya. Rekrut, mereka daftar, kemudian mereka magang dan perusahaan. Universitas swasta juga mulai tuh banyak permintaan magang di SIG karena mereka sudah menyadari pentingnya praktik ya di dunia nyata, tidak hanya kuliah saja. Jadi kayak transisi nanti lebih lancar begitu ya Mbak ya ketika masuk ke dunia kerja. Wah, luar biasa. Tadi tambahan lagi learning environment itu jadi kita harus menyediakan namanya coach juga. Jadi kita itu lebih sebagai fasilitator. Nah, kalau misalnya di universitas bisa jadi dosennya hanya fasilitator. Sebagai coach misalnya gitu. Nah, coachnya atau mentornya atasan langsung gitu. Jadi kita menciptakan environment pembelajar gitu, learning organization tadi. Jadi learning environment itu penting sekali untuk bisa mendukung active learning yang tadi ya sebenarnya ya. Nah nih Mbak, aku sorry ini agak panjang ya kita ya, tapi menarik soalnya penasaran banget. Ini ada satu pertanyaan lagi izin Mbak. Nah, seperti apakah sih sebenarnya cerita berkarir di SIG? Jadi mungkin ada nggak sih teman-teman yang kalau dari Mbak Dea kan pasti berinteraksi dengan teman-teman karyawan tuh sering banget ya. Bahkan kalau teman-teman pasti suka curhat banget nih ke Mbak Dea gitu ya. Ada nggak sih Mbak Dea yang menjadi cerita menarik gitu dari teman-teman yang sudah melewati learning and development yang sudah dirancang sekomprehensif ini Mbak Dea? Ada nggak Mbak cerita-cerita seperti itu? Ceritanya banyak. Mulai dari yang pro dan kontra. Karena kita fokus ke yang pro. Ya, karena kan memang namanya perubahan, transformasi itu kan memang tidak mulus ya. Tidak semuanya nyaman ya melakukannya. Betul, namanya kita berubah itu kan nggak nyaman. Gitu. Jadi memang butuh bertahap gitu, mulai dari awareness dulu. Jadi jangka panjang nih. Sama seperti learning ini investasi jangka panjang. Nah, ya kalau ceritanya sih memang banyak yang positif ya. Jadi mereka itu sangat menghargai yang namanya pembelajaran tadi yang dilakukan. Jadi kita hybrid nih, hybrid se-SIG Group. Nah, jadi kita ada namanya SIG Academy. Itu kita bangun secara internal. Kemudian pembelajarannya tuh hybrid. Nah, instrukturnya online tapi yang lain tuh di Padang offline, di Gresik offline, di mana offline gitu ya. Nah, itu mereka sangat senang karena ada peningkatan kompetensi gitu ya dan capability gitu ya. Dari misalnya kita ada program yang namanya Kilan Academy. Itu untuk operator peralatan utama gitu ya. Nah, itu sebelumnya itu tidak ada gitu ya. Maksudnya programnya itu belum sampai sekomprehensif ini. Nah, akhirnya kita adakan nih gitu ya. Mentornya atasan langsung dan itu banyak sekali positifnya gitu. Ternyata wah, kompetensinya itu meningkat signifikan gitu. Mulai awalnya itu biasa aja atau bahkan nggak paham dan itu langsung sudah mulai ini ya intermediate gitu mereka.
Jadi mereka sendiri pun merasakan perubahannya ya, karena dari sisi kapabilitas mereka berubah dan superiornya juga merasakan gitu ya. Yeah. Dan kadang-kadang kan ini ya Mbak Dea, kalau kita bikin program learning harus juga didukung oleh semua pihak, bukan hanya pembelajarnya aja kan ya. Jadi kita memang sangat harus aktif ya dengan unit kerja leader. Nah, kita juga ada namanya subject matter expert. Nah, SMI internal nih, dari kita dari 31 job function yang ada di SIG itu masing-masing kita ada sekarang udah ada 280 SMI. 280 SMI. Itu partner kita untuk mendesain learning. Nah, kemudian misalnya ada program nih di unit kerja butuh apa gitu. Jadi human capital itu tidak hanya administrasi gitu ya, tapi kita tuh sekarang tuh adalah business partner. Dan strategis banget ya, kita bisnis, perannya betul. ya. Kita harus tahu bisnis itu seperti apa gitu ya. Unit kerja ini seperti apa gitu ya. Jadi kita harus paham. Nah, sehingga kita harus banyak berdiskusi dan berinteraksi dengan leader-leader dari unit kerja dan SMI ini gitu. Sehingga program yang kita berikan itu tepat sasaran. Dan berarti walaupun di internal ini udah kuat banget akademinya begitu ya Mbak Dea ya, tapi tetap melibatkan eksternal. Jadi learning juga sebenarnya, learning and development bagian ini juga learning juga ya. Semuanya learning semua. Luar biasa. Nah Mbak Dea, untuk menutup mungkin ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman nih ya, yang mungkin saat ini sedang berkarir, mungkin juga ada yang di SIG juga gitu ya, supaya tetap bisa agile, adaptif gitu ya, tetap aktif di zaman yang mungkin transformasi ini cepat sekali Mbak Dea. Ya. Jadi kalau dari saya memang learning itu memang harus dibangun gitu ya. Karena ketika kita belajar hal baru, kita jadi tahu harus improve apa. Karena kalau kita tidak tahu, hanya menjalankan business as usual, nah kita tidak akan berubah begitu. Nah, terus yang pertama yang harus dipahami adalah jadi kalau kita ngebangun yang namanya skill based kompetensi, pertama harus tahu dulu job desk-nya apa gitu. Setelah tahu job desk-nya apa, harus paham kompetensi apa atau skill apa yang dibutuhkan gitu ya. Level berapa nih? Nah gitu. Kemudian setelah kita tahu ya skill apa, kita harus tahu nih harus belajar apa nih? Untuk memenuhi skill ini. Nah, itu kita harus cari tahu sendiri, harus gigih. Nah, tapi kalau di SIG itu kita fasilitasi dengan kita memberikan tadi kurikulum skill based kompetensi tadi. Nah, setelah itu kita tahu belajar apa, udah kita penuhin gitu. Wah, ini baru pertama kali sih aku dengar sebenarnya. Ini pesan-pesan yang menohok sebenarnya. Jadi sebelum kita learning sesuatu, kita harus belajar dulu cara learning yang benar. Betul. Karena kalau misalnya cara learning yang nggak benar, mau apapun pengetahuan skill yang dipelajari sia-sia gitu. Karena learningnya skillnya nggak benar gitu ya. Jadi learning skill itu penting sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Dea ya. Nah, jika Anda merasa terinspirasi dan ingin berbagi pengetahuan dengan orang lain, jangan lupa untuk share ya podcast kita ini ke teman-teman kalian. Jangan lewatkan update podcast kami yang akan datang dan subscribe channel ini. Selain itu, ikuti kami di Instagram @macplusinstitute dan @marketeers.com dan website kami di macplusinstitute.com untuk mendapatkan konten menarik seputar bisnis, pemasaran, dan lebih banyak lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Learning Enthusiast. Dan tidak terasa waktu kita sudah cukup panjang. Ini jadi keterusan nih Mbak Dea. Semoga obrolan barusan bisa memberikan wawasan baru buat kamu ya, Learning Enthusiast. Seperti biasa di Learn Think Share, kita selalu berusaha untuk belajar lebih dalam, berpikir lebih kritis, dan tentunya berbagi insight yang bermanfaat. Mungkin kita selesaikan sampai sini dulu. Mungkin Mbak Dea ada goodbye ke teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah diundang ke sini. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Bye-bye.